Oke, kita belajar di matriks. Apa itu matriks? Kemudian siapa sih penemunya? Kita akan mengenal dulu ya, kenalan di hari ini dari definisi, cara nulisnya gimana, terus apa itu ordo dan lain sebagainya. Kita mulai dari siapa sih penemu matriks? Kita boleh mau minta tolong sama kita mulai dari belakang. Oke, Vito, boleh dibacakan Vito penemu matriks? Nah, kelihatan? Oke, silakan. Vito, boleh dibacakan? Oke, kita ganti orang ya. Vito tidak menyaut. Violeta. Ya Bu, maaf Bu. Wow, baik-baik. Yuk. Ya Bu. Iya, baca. Kata matriks pertama kali diperkenalkan oleh James Joseph Sylvester 1814 sampai 1897 pada tahun 1850. Kata matriks digunakan untuk menunjukkan sebuah susunan bilangan-bilangan berbentuk persegi dan persegi panjang. Sebelum tahun 1858, Arthur Kelly menulis tentang transformasi linear yang menggambarkan bahwa metrik secara formal merupakan suatu cabang matematika. Baik, ini adalah ilmuwan-ilmuwan barat yang udah terkenal ya tentang matriks ya, siapa yang mencetuskan matriks. Di sini juga udah di-spill ya, apa sih itu matriks? Ya, di kotak yang kedua ya. Dia bilang matriks itu digunakan untuk menentukan atau menunjukkan sebuah susunan bilangan. Jadi matriks itu susunan bilangan-bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, untuk explore lebih jauhnya, siapa sih ilmuwan Muslim yang memperkenalkan matriks? Teman-teman boleh gunakan sumber lain ya, boleh ke Google untuk mencari lebih lanjut. Nah, kita lanjutkan ke definisi. Biar afdol sebuah pembelajaran, kita harus berangkat dari definisi. Oke, silakan Violeta, boleh dibacakan tentang pengertian matriks? Iya, Bu. Matriks adalah sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang atau persegi. Anggota yang ditulis mendatar disebut baris, dan yang ditulis menurun disebut kolom, yang semua anggotanya terletak di dalam satu tanda kurung. Oke, terima kasih. Ya, jadi kita udah tahu ya definisi matriks. Karena matriks itu bentuknya bisa persegi panjang. Dia bilang kan kumpulan ya atau susunan dari angka-angka. Nah, jadi angka-angkanya ini disusun dalam bentuk baris dan kolom. Ya, yang mendatar disebut baris, yang menurun disebut dengan kolom. Nah, ini Bu Lina mau punya ilustrasi nih. Misalnya Bu Lina survei ya ke toko buku, misalnya taruhlah si A ini Gramedia gitu, kemudian yang B Gunung Agung, kemudian yang C misalnya toko buku Eureka. Nah, Bu Lina mau ngecek nih ketersediaan buku matematika, fisika, kimia, dan biologi. Nah, Bu Lina catat gitu ya, berapa sih tersedianya di sana. Nah, angka-angka ini kita bisa representasikan ke bentuk matriks, Kak. Ya, ke bentuk matriks dengan aturan-aturan tentunya. Yang pertama, nah kita lihat bareng-bareng ya di toko A. Di toko A artinya di baris pertama. Nah, ini lihat ada 38 ke 25 ke 20 ke 8. Nah, ini berada si 38, 25 dan 20 itu berada di baris pertama. Maka di matriksnya juga sama, kita nulis dia di baris pertama. Seperti itu. Nah, selanjutnya ketersediaan buku di misalnya di toko B ya, kita jadikan dia sebagai baris kedua. Begitupun si toko C jadi baris ketiga. Maka ini kita sebutkan sebagai baris ke. Ya, di sini Bunda tulis misalnya ini baris 1 gitu ya. Yang ini berarti baris 2. Yang ini namanya baris ketiga. Nah, ini yang mendatar ya, mendatar nih. Sekarang yang menurun, oh di sini berarti ini sebagai kolom 1, ini sebagai kolom 2 dan seterusnya. Ini ya kolom ketiga dan ini kolom keempat.
Nah, penyebutan baris sama kolom jangan kebalik ya, nanti ngaruh dia. Ngaruh di mana, Bu? Ngaruh di ordo namanya. Nah, apa sih itu ordo? Nanti ya kita kenalan ya, satu-satu. Nah, sekarang Bu Lina mau tanya dong. Ya, coba sebutin ya angka-angka yang berada di baris kedua. Vio. 35, Mm-mm. 18, 24 sama 5, Bu. Oke, cakep. Bu Lina mau minta tolong dong sebutin angka-angka yang ada di kolom 3. Atalah. 20, 24, 19. Cakep. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Kalau misalkan Bu Lina minta sebutin di kolom 1 Ayah. Ayah, sebutin. 375, 6. Pinter gitu ya. Paham ya? Bisa dipahami sampai sini ya? Paham. Oke. Ya, sekarang kita mau tahu dong gimana sih aturannya kita menuliskan matriks ya. Nah, di sini nih ya. Untuk menulis matriks kita punya aturan-aturan. Nah, aturannya ada yang belum boleh tulis sih. Nanti kita tulis bareng-bareng ya. Oke, yang pertama untuk menulis matriks, pertama kita bikin notnya ya. Kita bikin notnya di sini. Pertama, nulis matriks. Matriks itu nama matriks ya. Nama matriks itu pakai huruf kapital. Menggunakan kapital. Sorry, bentar ini ditutup dulu. Menggunakan huruf kapital. Nah, terlihat nih di matriks sebelah sini, dia A-nya gede ya, karena memang secara aturan seperti itu. Terus, matriks itu diawali dan ditutup dengan kurung. Ya, diawali dan diakhiri dengan kurung, tanda kurung maksudnya. Nah, tanda kurung di Indonesia tuh ada macam-macam ya. Ada yang kurungnya kayak di gambar nih, melengkung gitu biasa. Ada yang tajam ya. Ada yang kurung siku namanya kalau di Indonesia. Terus ada juga yang gini, kurung keriting gitu ya, kurung kurawal. Nah, dalam matriks yang biasa digunakan tuh hanya yang bentuk pertama dan bentuk yang kedua. Kenapa? Karena bentuk ketiga ini biasanya dipakai oleh himpunan penyelesaian. Oke? Ini pakai himpunan penyelesaian. Maka kita, Bu, kalau saya pakai kurungnya yang model pertama boleh nggak? Boleh. Yang kedua boleh juga. Nah, kayak gitu ya. Ini adalah aturan umum dalam penulisan sebuah matriks. Nah, sekarang kita mau belajar isi-isi dalam matriks. Nah, ini Bu Lina punya sebuah matriks ya, ukuran M kali N. Jadi, ini sebagai baris pertama, gitu ya. Ini sebagai baris kedua, dan seterusnya sampai baris ke, oke, ini kurang. Baris ke M ini, Bu Lina salah tulis. Ini baris ke M, yang ini kolom ke N, kolom 1, kolom kedua, dan seterusnya. Tadi teman-teman udah lancar sebenarnya nyebutin itu. Nah, karena matriks itu terdiri dari kumpulan bilangan-bilangan, maka ada yang disebut dengan, jadi angka-angka yang di dalam matriks itu kita sebut namanya elemen. Apa? Elemen, bagian terkecil dari matriks. Jadi misalnya Bu Lina ambil di sini, nih, ya, sebuah angka yang ada di posisi ini nyebutnya gimana? Ini nyebutnya adalah elemen baris, nah baris keberapa nih? Kedua. Kolom ke-1. Kolom ke-1. Jadi penyebutan di matriks itu kita selalu pakai baris dulu ya. Nyebutinnya baris dulu. Jadi baris 2 dan kolom 1. Seperti itu. Mudah ya, insyaallah. Nah, sekarang Bu Lina mau tanya nih. Kita balik lagi ke matriks persediaan buku yang tadi. Nah, yang di bawah ini. Ya. Sekarang Bu Lina mau tanya. Coba dong sebutin baris elemen 23. Nah,
Jadi ini bacanya A21, artinya elemen 21 gitu ya. Mau dari sini mau dong cari A32. Berarti apa? Baris ketiga, kolom ke kedua, benar. Nah, dia kan akan motong ya. Jadi dua highlight Bulina tuh motong di satu angka kan? Angka berapa? 21. Betul. Baris 21. Betul, baris Nah. 2 sama kolom 2 ya. 32, baris ketiga, kolom kedua. Ya, dia akan motong di 21. Oh, berarti A32 itu adalah 21 angkanya. A14 artinya apa? Baris ke 1. Baris ke 1. Iya, benar, baris ke 1, kolom ke kolom keempat, baris 1, kolom keempat. Berarti angkanya berapa? 8. 8, benar. Gampang ya? Gampang dong. Kan masih kenalan. Gampang ya? 8 isinya. Kayak gitu. Nah, sekarang teman-teman udah canggih deh. Bu Lina nggak mau ngegaris-garis lagi. Coba sebutin dong. A43. A43. Ada nggak A43? Nggak ada. Nggak ada, karena barisnya di 3 ya. Maksimal 3. Oke, salah. Sengaja Bu Lina. Ganti 34. Kalau 34 ada nggak 34? Ada. Ada. Baris 3, kolom 4. Berapa angkanya? 17. 17. Cakep. Sampai sini oke nggak? Masih? Masih mau lagi? Oke, A22. 22. Baris kedua, kolom kedua. 18. 18. 18. Cakep. Oke, sampai sini. Ngerti? Paham insyaallah ya? Paham ya? Paham. Ada yang mau ditanya enggak? Enggak kan? Masih cakep lah, masih gampang ya, insyaallah ya, untuk menentukan elemen. Nah, teman-teman udah kenalan nih sama definisinya, udah kenalan juga sama elemennya. Kita lanjutkan boleh? Boleh ya? Kita kenalan sekarang sama yang namanya ordo. Oke, Bu Lina mau ambil orang tengah. Orang tengah. Gasan. Gasan boleh dibacakan? Kelihatan? Oke, silakan. Yang jika suatu matriks itu, Bu. Mm-mm. Jika suatu matriks A mempunyai baris sebanyak M dan mempunyai kolom sebanyak N, maka ordo matriks A adalah M kali N. Oke, jadi ordo tuh bahasa Indonesianya apa, Bang? Ukuran. Ukuran ya, itu ada tadi soalnya judulnya nggak dibaca. Ya, ordo dalam ordo itu bahasa Yunani kayaknya ya. Dalam bahasa Indonesia artinya ukuran suatu matriks. Karena matriks itu kumpulan dari bilangan-bilangan dan bentuknya persegi atau persegi panjang, maka dia punya ukuran. Nah, tadi Bu Lina udah tekankan banget ke kalian ya, kalau ngomongin matriks tuh ya berarti yang harus disebut duluan adalah barisnya. Barisnya, baru kolomnya. Nah, ordo itu bisa disebut dituliskan dengan M kali N. Dengan M adalah banyaknya baris, ya, banyak baris, dan N adalah banyak kolom. Ya. Nah, ini adalah di bawah adalah contoh-contohnya. Oke, ini enak banget ya udah dikasih tahu, nggak apa-apa. Kita lihat satu-satu. Matriks A. Ordonya 2 kali 3. Ya, kita lihat emang benar ya. Berarti harusnya barisnya ada 2. Lihat ya, baris 1, baris 2. Dan kemudian apa? Kolomnya ada 3. Mana kolomnya ada 3? 1, 2, 3. Kayak gitu. Oh, berarti A ini ordonya adalah 2 kali 3. Seperti itu. Nah,
Bagaimana sih Bu cara baca matriks biar Hah? kalau aku baca matriks tuh semua orang tahu bagaimana cara menuliskannya. Jadi kalau kamu mau ngebaca matriks, Bu Lina akan contohkan cara baca matriks ya. Di matriks B. Matriks B. Ordo 3 kali 2 isinya min 4, 1. Jadi bacanya ke samping dulu, ke baris dulu. Ya. Min 4, 1, 7, 0, 3, min 5. Jadi kalau mau baca matriks tuh selalu dimulai dari barisnya. Ngebacanya tuh per baris. Oke? Kayak gitu. Nah, sekarang kalian lihat deh si C sama si D. Ini matriksnya unik ya. Ya enggak? Nah, si C ini ordonya berapa? 1 kali 3. Kenapa? Karena barisnya cuma ada 1. Ya, barisnya benar ya, ada 1 ya. Kolomnya ada 3. Si 7 ini namanya kolom 1, kolom 2, kolom 3. Si D juga sama. Dia ordonya 4 kali 1. Oh, kolomnya cuma 1, tapi baris yang sama. Baris yang mana? Ini baris 1, baris 2, baris 3, ini baris 4. Seperti itu. Sampai sini tentang ordo. Ada yang mau ditanya? Bu, Hai. saya tanya, itu caranya yang ordo yang bagian A itu 5 kali min 1 kan? Enggak dikali. Bukan. Jadi ordo itu nyebutnya memang pakai kali ngomongnya. Misalnya gini. Oke, Bu Lina kasih contoh yang lain. Misalnya sebuah matrik M, Bu Lina punya matrik M di sini. Ya. Isinya misalnya 5, 10, 3, min 2. Oke. Tentukan ordo matrik M. Berarti kita cek apa? Berapa banyak barisnya, berapa banyak kolomnya. Ya? Iya. Barisnya ada berapa, kolomnya ada berapa? 2 kali 2. 2 kali 2, barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Nah, cara nulis ordo itu memang berapa kali berapa, baris kali kolom. Bukan dikalikan secara matematika ya, jadi 10 gitu. Enggak. Ini M ini barisnya ada 2 nih, baris 1. Ini baris 2. Berarti 2 barisnya. Terus kolomnya ada berapa? Ini kolom 1, ini kolom 2. Oh, berarti ada 2. Maka si M ordonya 2 kali 2. Nulisnya begini nih. Nulisnya kayak gini. Jadi ordo M 2 kali 2 bukan 4 ya. Tapi ordo M adalah 2 kali 2. Cara bacanya juga gitu. Pakai ngomong kali. Tapi nggak dikaliin secara matematika. Paham? Lagi. Paham. Misalnya N. Berapa ordonya? 1 kali 1. 1 kali 1, pintar. Benar, 1 kali 1. Ya. Oke, lagi. P. Berapa ordo P? 3 kali 3. 3 kali 3. 3 kali 3. Tapi ada yang unik ya. Apa? Nah, ini cuman, Bu, emang boleh ya elemennya itu pecahan? Ini pecahan ya? Iya nggak? Ada setengah di situ? Boleh ya teman-teman ya. Elemen itu bebas. Kalian mau isi 0 boleh, mau isi bilangan positif boleh, mau isi bilangan negatif boleh, mau isi bilangan pecahan juga boleh. Ya, nggak ada aturan. Oke? Nah, tapi cara menuliskan ordonya udah ngerti teman-teman? Udah? Ada lagi yang mau ditanya boleh? Nggak ada? Oke, masih aman ya? Masih aman. Oke, kita udah kenalan sama ordonya. Nah, udah kenalan sama ordonya, kita kenalan sama jenis-jenis matriknya. Kalau teman-teman lihat, wah banyak ya Bu jenis-jenis matriknya. Iya, banyak. So, oke, tapi semuanya bisa dipelajari teman-teman. Oke, Bu Lina mau minta tolong dibacakan sama Alven. Alven boleh dibacakan jenis-jenis matrik 2.1? Assalamualaikum Alven. Assalamualaikum Alven. Pen?
Alven M. Kahfi. Lahirnya hari Jumat kayaknya. So tahu nih Bu Lina nih. Oke, nggak nyaut ya. Baiklah. Faher. Faher. Assalamualaikum Faher. Faher. Nggak nyahut juga. Jabar. Jabar. Assalamualaikum Jabar. Boleh di-unmute? Ini orang-orang yang belum pernah Bu Lina panggil nih. Oke. Rido. Rido. Ya, Bu. Ah, cakep. Yuk, bacain. Yang mana, Bu? 2.1. Pada umumnya jika suatu matriks A mempunyai ordo M kali 1, maka matriks A disebut matriks kolom. Gimana tuh cara baca matriksnya? Gimana? Oke, lanjutin aja. Pada umum yang kedua. Pada umumnya jika suatu matriks A mempunyai ordo 1 kali N, maka matriks A disebut matriks baris. Terima kasih ya. Jadi, jenis yang pertama yang kita pelajari adalah matriks kolom dan matriks baris. Kita highlight ya, apa sih itu matriks kolom, apa itu matriks baris. Matriks kolom artinya memiliki satu kolom. Ya nggak? Lihat ini, kolomnya cuma satu kan? Ya, satu kolom. Ya udah, pokoknya matriks kolom berarti dia satu kolom. Barisnya boleh banyak, boleh. Ya, di sini ada contohnya matriks B. Ini Bu Lina ulang lagi cara bacanya ya. Matriks B 3 kali 1. Berarti kita udah ngasih tahu nih ke pendengar, oh matriks B ukurannya 3 kali 1. Udah tinggal kamu baca aja karena ini nggak ada barisnya cuman barisnya nggak ke samping gini, ya udah berarti bacanya matriks B 3 kali 1 isinya 2, 0, min 3. Matriks C 5 kali 1 isinya 7, 3, 0, min 1, 4. Kayak gitu. Nah, bagaimana dengan baris? Ya udah kebalikannya. Ya, matriks baris berarti barisnya yang cuman ada satu. Ya, contoh matriks Q. Ordo 1 kali 4 isinya 4, 0, setengah, min 2. Dan yang R. Gampang bukan? Gampang ya. Gampang. Lanjut, 2.2. Siapa lagi nih, Bu Lina? Rizka. Iya, Bu. Yuk, 2.2. Bentar, Bu. Maaf. Nggak apa-apa. Jika diganggu nama adik, bentar, Bu. Nggak apa-apa. Jika semua anggota suatu matriks merupakan angka 0, maka matriks itu disebut matriks 0. Lanjut. Pada yang matriks 0 biasanya matriks 0 biasanya diwakili oleh 0 M itu kali O. N. O M kali O kali M kali N. Oke, terima kasih ya. Jadi matriks 0 berarti semua elemennya adalah 0. Ya, angka 0. Nah, biasanya dia disebut dengan matriks O. Ya, matriks 0, matriks O. Ukurannya bebas, M kali N. Dengan M-nya berapa aja barisnya, N-nya juga berapa aja barisnya, tergantung dengan kebutuhan. Jelas ya, insya Allah ini gampang. Nah, sekarang masuk ke matriks persegi. Nah, Bu Lina minta tolong. Oh, makin lama makin sedikit ya anaknya ya. Revan. Pan? Kalian sudah punya? Yuk. Baca yuk. Iya, Bu. Yuk, baca. Matriks persegi. Pada umumnya, hilang. Sorry, hilang. Udah. Pada umumnya, jika suatu matriks A mempunyai ordo M kali M, maka matriks A disebut matriks persegi. Oke. Ya, terima kasih. Jadi matriks persegi itu berarti ukurannya banyak baris dan banyak kolomnya sama gitu ya. Nah, matriks persegi di M yang di sini di contoh kalian, ini matriks ukurannya
atau ordonya 2 kali 2. Yang N ukurannya 4 kali 4. Tadi kita udah ketemu juga 3 kali 3 ya. Itu juga matriks persegi. Nah, sebenarnya ada nggak sih Bu matriks persegi paling kecil tuh berapa sih? Bisa dimulai dari 1 kali 1. 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Cuman untuk SMA, Bu Lina hanya batasi sampai matriks 3 kali 3. Oke? Bu Lina batasin untuk SMA, matriksnya 3 kali 3 aja. Nah, itu matriks persegi. Lanjut. Matriks selanjutnya yaitu matriks diagonal. Bu Lina minta tolong dibacakan sama siapa? Ayah deh, Ayah. Matriks diagonal adalah matriks persegi dengan anggota diagonal utama sekurang-kurangnya satu bilangan bukan 0 dan anggota lain yang 0. Oke. Jadi matriks diagonal. Nah, yang dinamakan diagonal tuh apa sih, Bu? Gitu ya. Dalam matriks yang namanya diagonal, kalau disebutkan diagonal utama matriks, kita tuh ngomongin dari mana ke mana. Nah, ini nih. Jangan terbalik ya. Kita kalau ngomongin diagonal matriks itu dari kiri atas ke bawah. Ya, ini yang dinamakan diagonal utama matriks, bukan sebaliknya ya. Misalnya aku diagonalnya ke sini boleh gak, Bu? Enggak boleh ya. Jangan. Nanti menyalahi aturan. Jadi yang namanya diagonal yaitu dari kiri atas ke bawah. Nah, matriks diagonal berarti diagonal utamanya terisi angka. Sekurang-kurangnya 1 bilangan yang bukan 0. Jadi boleh berapa aja, boleh pecahan nggak, Bu? Boleh. Boleh negatif nggak? Boleh. Yang nggak boleh adalah 0. Karena yang lainnya, angka selain diagonalnya itu udah 0. Kalau misalnya diagonalnya diisi lagi sama angka 0, jadinya matrik apa? Matrik apa, teman-teman? Yang O tadi, Bu ya? Iya, yang O tadi, benar. Jadi matrik 0 gitu ya. Jadi nggak jadi matrik diagonal kalau semuanya 0. Kenapa? Karena arti dari matrik diagonal tuh semuanya 0 kecuali diagonal utamanya. Diagonal utamanya harus angka yang bukan 0. Oke? Oke ya. Lanjut kita ke skalar. Haris ada nggak Haris? Haris keluar kayaknya. Jaringannya mental dia. Fazli deh, Fazli yuk. Matriks skalar. Iya, Bu. Jika anggota-anggota A11 sama dengan A11. A11 sama dengan A22 sama dengan A33 sama dengan K, di mana K suatu bilangan bukan 0 dan 1. Maka matriks D disebut matriks skalar. Cakep ya. Jadi dia bilang nih di sini ya, matriks skalar tuh kalau kita lihat ya contohnya si A sama B, dia pasti matriks persegi. Oke, dia matriks persegi dengan A11, A22, A33. Nah, kalau kita lihat nih dalam matriks ya, A11, A22, A33, ini adalah apa? Diagonal. Diagonal utamanya. Nah, diagonal utamanya itu K. Sama dia K. Di mana K adalah sebuah bilangan bukan 0 dan bukan 1. Maka disebut dengan matriks skalar. Nah, kalau diagonalnya itu 0, kenapa, Bu? Berubah dia namanya jadi matriks apa? Matriks Oh, benar. Nah, kalau misalkan diagonal utama 1 berubah dia jadi apa? Nah, nanti abis ini kita tahu ya. Tapi yang jelas yang namanya matriks skalar adalah seperti ini. Diagonal utamanya itu berisi sebuah bilangan K, di mana K adalah sebuah bilangan yang bukan 0 dan bukan 1. Misal Bu Lina minta, coba dong Fazli bikinin Bu Lina sebuah matriks skalar dengan K-nya sama dengan misalnya 10. Nanti Fazli nanya, mau ordo berapa, Bu? Asik. Mau ordo 2 kali 2 deh, gitu kan. Ya udah, nanti kamu bikin 2 kali 2 ya. Dengan diagonal utamanya isinya berapa? 10. 10. Oh, ini 10 sama 10. Yang ini 0 sama
0. Jadi deh matriks skalar berisi 10. Matriks 10 namanya. Gitu. Paham ya? Gampang kan? Gampang. Gampang insya Allah. Nah, 2 terakhir. Nah, kita minta tolong dibacakan. Sama siapa? Indah? Ya, Bu. 2.6. Ya. Matriks identitas. Matriks I di samping adalah matriks persegi dengan anggota pada diagonal utama adalah 1. Dan yang lainnya adalah 0. Oke, jadi nah ini kejawab sudah ya. Kenapa tadi di matriks skalar nggak boleh 0 dan nggak boleh 1? Karena kalau 0 dia jadi matriks O, benar kata kalian. Kalau 1 berubah dia. Jadi matriks apa? Identitas. Jadi matriks identitas itu sama ya, matriks persegi, dia memiliki bilangan 1 di diagonal utamanya. Nah, ini dia. Ya. Nah, jelas ya insya Allah ya, matriks 1 atau matriks identitas. Nah, terakhir yaitu matriks transpose. Nah, ini mohon maaf ya, hari ini agak too much information karena kita kenalan doang, isinya kenalan doang ya. Dan ini adalah yang paling kalian nggak boleh salah. Kenapa? Karena transpose ini biasanya dilibatkan dalam operasi matriks. Bisa dilibatkan dalam penjumlahan, bisa dilibatkan dalam pengurangan, bisa dilibatkan dengan perkalian, inverse atau determinan. Nah, gimana sih Bu? Apa sih itu transpose? Oke, pertama kita berawal dari penulisannya dulu ya. Kalau kalian diminta untuk mencari gimana sih cara menuliskan transpose nih kalau kalian lihat ya. Tuh. Ya. A pangkat T artinya adalah bacanya adalah A transpose. A pangkat T, T-nya harus besar ya. Ini namanya A transpose. Ya, keren ya bahasanya ya, transpose. Nah, gimana sekarang cara ngerjainnya? Oke, sekarang Bu Lina punya matriks A. Berapa ini ordonya, Kak? Berapa nih ordonya? 3 kali 4. 3 kali 4, pintar. Ya, betul. Ini ordonya 3 kali 4. Maka nanti kalau ditranspose, dia dibalik. Ya. Jadi apa? Jadi nanti matriks ukuran 4 kali 3. Oke, itu dari segi ukurannya. Nah, sekarang gimana caranya? Caranya adalah ordo itu menuliskan kembali sebuah matriks ya, tapi posisi baris berubah jadi kolom. Dan posisi kolom jadi berubah jadi baris. Nah, gimana tuh? Oke, kita lihat kata-katanya dulu ya sebelum kita liatin contoh si A sama A transpose. Matriks A transpose yang dibentuk dengan menulis setiap baris dari A sebagai kolom yang bersesuaian. Nah, bersesuaian itu maksudnya apa? Ya kalau baris 1 nanti dia berubah jadi kolom 1. Kalau baris 2 berubah dia jadi kolom ke-2. Baris ketiga berubah dia jadi kolom ketiga. Itu maksudnya bersesuaian. Oke, sekarang kita lihat. Di baris pertama si matriks A. Isinya apa? 5, 1, 0, 2. Ya. Baris pertama ini kita tulis jadi kolom pertama. Oh, berarti ke bawah nulisnya. Yang tadinya ke samping jadi ke bawah. Kayak gitu. Ya. Sekarang baris kedua 0, min 7, 1, min 1. Jadi apa? Jadi kolom kedua. Nulisnya ke bawah. Oke. And last adalah baris ketiga. Tulis jadi kolom ketiga. Oke. Gampang bukan? Gampang nggak? Gampang ya? Gampang. Untuk lebih jelasnya lagi, Bu Lina mau ngasih contoh. Ya, contoh. Biar afdol. Biar teman-teman paham betul. Matriks A 2 kali 2 deh dulu ya. 1, 2, 3, 4. Bu Lina minta tuliskan A transpose-nya.
Tuliskan A transposnya. Bu Lina minta tolong sama siapa ya? Sama Tasya? Tas? Iya, Bu. Yuk, ini kan Bu Lina punya 2x2 ya, Tasya? Iya, Bu. Nanti berarti transposnya ordonya berapa? 2x2 juga. Tetap 2x2 juga. Nah, tapi berubah di dalamnya ya. Oke, di dalamnya. Jadi baris pertama isinya apa? Gimana cara nulisnya gimana? 1, 2 kan? Harusnya 1, 2 ya. Harusnya kan gini kan kalau normal gini ya. Nah, tapi kan kalau transpose nulisnya kemana? 1, 3. Oke, 1, 3. Sip. Terus bawahnya? 2, 4. 2, 4. Atau kalau misalkan teman-teman tadi misalnya seperti yang tadi Bu Lina contohkan, kita nulisnya boleh begini ya teman-teman ya. Itu tadi benar ya. 1, 2 yang tadinya baris pertama, kita nulisnya gini. 1 ke bawah. Terus 3, 4. Gitu. Terima kasih Tasya. Sekarang B. B misalnya Bu Lina punya matriksnya seperti ini. Lima, 6, A. Nah. B transposnya gimana? Oke, Bu Lina minta tolong siapa? Revan dah. Kan? Iya, Bu. Yuk, B berapa nih B? Ordonya dulu kan yang dicari, Bu? Ordernya dulu. Ordonya 3x1. 3x1. Terus transposnya jadi berapa? Ini adalah gimana? Transposnya berarti ukurannya jadi berapa? Ordonya B transpos. 3x1. Sekarang Bu Lina tanya, si matrik B yang ini, yang 5, 6A ini, yang ini nih, itu ordonya berapa? 3x1, benar. Berarti transposnya, B transpos ordonya berapa? Balik. 1x3, Bu. 1x3. Nah, baru isinya, 1x3, baru isinya. Yang tadinya nulisnya ke bawah, jadi ke atas. Samping, ke atas mana ke sono. Jangan, ke samping ya. Jadi apa? 5, 6, Allah ya Karim, kepencet. 5, 6 sama A. Gue emang boleh Bu, saya nulis A di situ ya, boleh aja orang di soalnya ada gitu ya. Nah sampai sini teman-teman, ada yang mau ditanya enggak? Bu, ini yang bagian A nih itu 1, 2, 3, 4 itu 2 dan 3 tuh ditukar ya? Iya, karena transpose. Kalau transpose gitu. Kalau transpose yang tadinya baris, yang tadinya baris nih, baris 1, berubah dia jadi kolom 1. Yang tadinya baris 2, berubah dia jadi kolom 2. Nah, yang ini, yang yang B, itu kan dia bentuknya ke bawah ya. Oh, berarti sekarang transposnya jadi ke samping. Gitu. Gitu. Lagi lagi. Biar nggak bingung. Oke, C misalnya. C isinya 3x3 deh. 3x2 lah. Barisnya 3, kolomnya 2. Barisnya ada 3, kolomnya 2. Oke, berarti misalnya 5, 7, 1, min 2, 0, 3. Nah. Yuk, bareng-bareng kita cari C transposnya. Berapa nih ordonya kalau C transposnya? 2x3. 2x3, barisnya 2, kolomnya 3. Ya udah, cara nulisnya gimana? Oke. 57 kita tulis ke samping kanan apa ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. Tulislah ke bawah. 5, 7. Terus apa lagi sampingnya? 1, min 1, min 2. Terus sampingnya lagi? 3, 0 dulu. 0 dulu, baru 3. 3. Kayak gitu. Jangan terbalik ya.
Oke, sampai sini masih butuh contoh? Oh, yang Coba 3 kali 2. Coba misalnya si D. Matriknya misalnya 1, 1, 0, 3, 1, 2, 4, 1, 5. Nah, cari D transposnya. Gimana nih? 3 kali D. Tetap 3 kali 3 ya. Oke, tetap 3 kali 3 karena D-nya 3 kali 3. Sip, benar. Sekarang, ya udah tinggal nulisnya sekarang. Ya, yang tadinya baris 1. Yang tadinya baris 1 nulisnya ke bawah apa ke kanan? Bawah. Ke bawah. Berarti jadi apa? 1, 1, 0. Baris 2 sekarang. Jadi apa? 3, 1, 2. Benar. Sekarang yang terakhir. 4, 1, 5. Sampai sini teman-teman. Paham enggak? Paham. Good. Oke, Bu Lina cukupkan hari ini kenalannya sama matriks ya. Jadi kita belajar apa ya dari tadi ya? Kita belajar apa dari tadi? Hah? Matriks. Matriks. Apanya matriks sih? Kenalan. 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 Ya, Jenis-jenisnya. kenalan. Definisinya. Terus jenis-jenisnya. Terus? Ordo. Ordo. Apa sih ordo? Ordo apa ordo? Bahasa Indonesianya ordo apa? Ukuran. Ukuran. Kalau nulis ukuran matriks tuh apa kali apa sih? M kali N. M kali N. M-nya apa? Baris. Baris. N-nya? Kolom. Kolom. Sip. Jadi matriks itu apa ya? Ada tuh di layar kamu. Jadi matriks itu apa ya? Kelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang atau persegi. Cakep. Terus kalau nulis matrik harus pakai huruf kapital apa enggak? Kapital. Kapital. Pakai tanda kurung apa enggak? Pakai. Harus pakai. Nah, bilangan-bilangan di dalam matriks itu namanya apa ya? Elemen. Elemen. Siap. Terus apa lagi tadi? Oke, jenis-jenis yang masih diingat apa sih? Jenis-jenis matrik? Ada 7 ya tadi ya. Matrik apa? Matrik. Matrik apa? Matrik apa? Matrik identitas. Matrik identitas. Terus apa tuh matrik identitas? Matriks kolom. Matriks kolom. Terus? Matriks diagonal. Transpos. Matriks diagonal. Matriks? Nol. Matriks O. Dan teman-temannya gitu ya. Ya oke. Ya itu aja teman-teman untuk hari ini. Insya Allah masih mudah dipahami ya. Terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanya, kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.